Kemudian pelaku DA mau kembali lagi ke pacarnya yang ini, tersangka DP. Tapi perempuan ini bilang, saya nggak mau kalau dia masih ada di dunia ini. Wah, Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku harap semuanya sehat. Dan yang sedang berpuasa, mudah-mudahan puasa kalian lancar. Jadi pada video kali ini, aku akan menyampaikan informasi di mana video ini ada pada sesi 24/7 berita seputar plus 62. Jadi gengs, pada hari Selasa 5 Maret 2024, ibu dan dua putrinya di Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, karena keracunan setelah mengonsumsi ikan buntal beracun. Jadi gengs, ikan buntal atau buntek alias pugu ini sangat berbahaya dan beracun. Bahkan digadang-gadang kadar racunnya itu mengalahkan sianida. Nah, buat pribadi aku sendiri, jujur aku belum pernah makan ikan buntal. Nah, di Jepang, ikan buntal adalah sesuatu yang pensi atau maklum. Ini dikarenakan chef atau seseorang yang mengolah ikan buntal harus memiliki sertifikat, berpengalaman, dan jam terbang yang tinggi. Karena masyarakat di daerah Maluku sudah menganggap bahwa ikan buntal ini aman dikonsumsi dan mereka tahu aliran racun yang harus mereka buang. Tapi kalau kita berbicara soal keamanan, ada baiknya kita mengonsumsi yang aman saja, bukan? Bukan karena apa-apa, gengs. Karena mengingat hari sial tidak ada di kalender. Korban meninggal dunia akibat keracunan adalah Leni Latu Perisia, umur 28 tahun bersama kedua putrinya yang masih kecil, yakni Keisha Berhitu, umur 5 tahun, dan Krismen, umur 2 tahun. Ya, jadi gengs, pukul sekitar 8.30 pagi, dia bersama istri dan anak-anaknya sedang berada di rumah. Saksi atau Stephen itu sedang menggoreng ikan untuk dimakan korban sebelum pergi ke sungai. Korban Leni bersama kedua anaknya mengkonsumsi ikan buntal, khususnya bagian telur yang telah digoreng sejak malam oleh Stephen. Nah, kemudian pukul 8.50, almarhum bersama anaknya Keisha dan Franz pergi ke sungai, sedangkan korban Krismen tinggal bersama dengan saksi di rumah atau dengan ayahnya di rumah. Nah, gak berselang beberapa menit, Krismen mengeluhkan kondisi tubuhnya yang tiba-tiba menjadi lemas kepada ayahnya Stephen. Namun ayahnya berpikir itu adalah masalah biasa. Jadi, sekitar pukul 9.40, seorang warga bernama Mimi membawa pulang Leni dari sungai karena sudah dalam kondisi lemas. Leni sempat menyuruh suaminya Stephen untuk segera membawa mereka ke rumah sakit karena ada merasa lemas gitu ya, dan mulut kerongkongannya juga terasa sakit. Sejumlah warga turut membantu mengevakuasi korban, namun nyawa mereka tidak tertolong dan meninggal dunia sekitar pukul 12 siang. Suami korban menerima peristiwa kematian istri dan kedua anaknya sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi. Ini sangat disayangkan sekali ya, jadi harap kita untuk mengkonsumsi yang aman-aman saja. Dan tentu saja kita berdoa agar almarhumah dan kedua anak dari almarhum dapat diterima di sisinya dengan tenang. Oke, lanjut ke berita selanjutnya teman-teman, yang gak kalah menggegerkan. Seorang perempuan korban pembunuhan bernama Indriana Dewi Eka, umur 25 tahun, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi terbungkus selimut di pinggir tebing Jalan Raya Banjar, Cimaragas, Ciamis, Kota Banjar, pada hari Minggu 25 Februari 2024. Jasad wanita itu pertama kali ditemukan oleh seorang pesepeda yang mencium bau busuk di sekitar lokasi saat sedang melintas. So gengs, kronologi. Polisi mengungkapkan niat untuk menghabisi korban berawal pada 15-19 Februari setelah DP mengetahui bahwa DA menjalin hubungan dengan Indriana. Pada rentang waktu ini, DP dan DA mencari eksekutor untuk menghabisi Indriana. Keduanya lantas berkenalan dengan MR yang menyanggupi untuk korban. Kemudian pada 20 Februari, MR melakukan tugasnya yang membunuh. Aksi dilakukan dalam sebuah mobil Avanza hitam di Jalan Bukit Pelangi, Sentul Bogor sekitar pukul 18.30. Nah, pelaku atas nama MR menjerat korban dengan menggunakan ikat pinggang selama kurang lebih dari 15 menit sampai korban setelah tak bernyawa.
Indriana tetap ditaruh di dalam mobil. MR kemudian membawa mobil itu ke sebuah minimarket dekat indekos salah satu pelaku, DP. Nah, keesokan harinya atau pada tanggal 21 Februari sekitar pukul 12.30, ketiga tersangka itu membawa korban menuju Pangandaran melalui tol Cipali. Lalu sesampainya di Kabupaten Kuningan, mobil yang mereka kendarai mengalami kerusakan. Mobil itu kemudian dinaikkan ke atas towing dan diturunkan di Red Doors Hotel Cisaga Indah pada 22 Februari pukul 6 pagi. Siang harinya tersangka kembali menghubungi towing untuk membawa ke bengkel yang ada di dekat Tugu Gajah. Mobil tersebut harus menginap di bengkel untuk diperbaiki. Kemudian pada 23 Februari pukul 2 dini hari, tersangka DA dan DP mengambil barang-barang korban. Setelahnya mereka mengeluarkan Indriana dari mobil. Indriana itu kemudian dibuang oleh MR ke jurang yang ada di belakang Tugu Gajah, tidak jauh dari lokasi bengkel. Sore harinya mobil selesai diperbaiki dan ketiganya kembali ke Jakarta. 3 hari berselang, pada 26 Februari, tersangka DP dan DA lalu menjual barang-barang milik korban senilai 54 juta. Parah banget nih, udah sih dirampok juga gitu. Ya ampun, ada ya manusia tega kayak begini. Tapi emang akhir-akhir ini gitu ya, banyak kejadian yang seperti ini gitu di Indonesia. Aku harap sih kedepannya nggak ada lagi ya kejahatan sadis kayak begini gitu. Maunya kita yang biasa-biasa aja lah. Dipicu cinta segitiga. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menyebut motif dilatar belakangi cinta segitiga. Jadi tersangka DP disebut cemburu karena kekasihnya DA menjalin hubungan asmara dengan korban Indriana. Jadi polisi mengatakan awalnya DA berpacaran dengan DP. Namun DA ternyata menjalin hubungan pacaran dengan korban sejak 7 bulan terakhir. Kemudian pelaku DA mau kembali lagi ke pacarnya yang ini, tersangka DP. Tapi perempuan ini bilang, saya nggak mau kalau dia masih ada di dunia ini. Wah, tega banget ya ini cewek, red flag. Jadi eksekutor MR, dia dijanjikan bayaran sebesar 50 juta oleh dua tersangka. Sebetulnya MR awalnya sempat menolak menjadi eksekutor. Namun MR akhirnya menyetujui tawaran itu karena terlilit utang. Namun setelah MR melakukan tugasnya, ia hanya baru mendapatkan sebagian dari uang yang dijanjikan. Jadi yang baru terrealisasi itu baru 23 juta aja dan 1 unit handphone. So guys, dalam kasus ini, ketiga tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman. Merupakan dalang dibalik aksi pembunuh terhadap Indriana. Jadi teman-teman, Depara Putri Prananda adalah sebagai caleg dari Partai Garuda di Dapil Jawa Barat. Oke, DP ini kan caleg, cuman perolehan suaranya itu nggak bagus-bagus amat. Jadi dia tuh hanya berhasil mengumpulkan sekitar 226 suara. Depara itu masih tertinggal dari sejumlah caleg lainnya. Jadi hal ini disayangkan ya, karena kan DP ini caleg, yang dimana ia telah melakukan segala tes kesehatan dan jiwa, namun dinyatakan lolos menjadi caleg. Itu aneh ya. Tentu saja kita berdoa agar almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisinya dan para pelaku diberikan hukuman setimpal. Bagi kalian yang mengetahui update dari kedua berita tersebut, jangan ragu untuk berbagi informasi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request tema atau berita yang ingin aku bawakan, kalian tinggal komen atau email atau DM Instagram yang ada di kolom description. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!